Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpah nikmat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, hadir dalam pembelajaran daring ya. Karena sekarang ini kita masih dalam PPKM level 3. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak yang berbahagia, berikut Bapak akan sampaikan video pembelajaran mengenai iman kepada hari akhir ya. Baik anak-anak, di sini ada Gurindam 12 pasal 1 bait 6. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Lihat di sini gambar ambulans ya. Selanjutnya standar kompetensi ya. Meningkatkan keimanan kepada hari akhir. Kompetensi dasarnya menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir, menceritakan proses kejadian kiamat sugro dan kubro seperti terkandung dalam Al-Quran. Dan selanjutnya indikator pencapaiannya menjelaskan pengertian hari akhir, menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir, menjelaskan nama-nama hari akhir, menjelaskan berbagai peristiwa sesudah hari akhir, menjelaskan balasan amal yang baik dan amal yang buruk, menjelaskan balasan amal yang baik dan amal yang buruk, kemudian menjelaskan kepada hari akhir. Selanjutnya, inilah surat-surat yang perlu kita pelajari ya, kita baca terkait hari akhir ya. Selanjutnya menjelaskan pengertian kiamat sugro dan tanda-tandanya seperti terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dan menjelaskan pengertian kiamat kubro dan tanda-tandanya seperti terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Menjelaskan proses kejadian kiamat sugro dan ada Gurindam pasal yang ke-12 bait 7. Akhirat itu terlalu nyata kepada kita. Selanjutnya, pengertian iman kepada hari akhir, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam beserta isinya pasti akan hancur, binasa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama-nama hari akhir ya, ada 4, Al-Qiyamah, As-Sa'ah, Al-Qari'ah, dan terakhir Al-Haqqah. Selanjutnya peristiwa yang terjadi sesudah hari kiamat. Yang pertama itu Yaumul Barzah, alam barzah atau alam kubur, batas antara alam dunia dan akhirat. Ya. Ini di alam barzah ini roh manusia diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir ya, malaikat munkar dan nakir. Anda bisa baca ya. Selanjutnya yang kedua Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari dibangkitkannya kembali dari alam kubur ya. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar. Ya, hari berkumpul ya di suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Selanjutnya Yaumul Mizan, hari penimbangan. Ya. Ditimbang seluruh amal baik dan amal buruk. Kemudian Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Ya, dihitung ya seluruh amal perbuatan manusia. Kemudian balasan perbuatan baik yaitu surga. Kemudian balasan perbuatan buruk ya, yaitu neraka.
Bagaimana dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11 ya. Ini ayat Al-Quran yang menegaskan iman kepada hari akhir ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Selanjutnya ayat Al-Quran yang menegaskan iman kepada hari akhir, surat An-Nisa ayat 136. Anak-anak bisa lihat ya di kitab Al-Quran ya. Kemudian di buku pelajaran juga ada. Ya, artinya tadi ya. Ini pantun. Habis sembahyang terus mengaji, Al-Quran dibaca oleh si Maman. Ayat tentang hari akhir dikaji, jadikan pedoman agar selamat. Dan tanda-tanda datangnya hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat ya. Jadi siswa-siswa nanti bisa kerja kelompok karena sekarang ini masih daring ya. Jadi untuk tugas ini masih kita pending ya. Ini surat-surat tadi ya. Isinya surah Al-Ghasyiyah ya, ayat 1 sampai 12. Dan ini kita masuk kiamat ada dua macam. Yang pertama itu adalah kiamat sugra atau kiamat kecil ya. Terjadinya kerusakan alam atau kematian yang dialami oleh sebagian kecil manusia yang ada di dunia. Contohnya apa? Kematian atau mati terkena bencana alam ya. Kemudian tanda-tanda kiamat sugra menurut hadis Rasul ya, adanya perang dan kekacauan ya, penghancuran kota-kota besar, gempa bumi semakin meningkat, kemudian kemiskinan semakin bertambah, kehancuran moral ya, pengingkaran agama, penistaan agama, kehancuran tatanan masyarakat. Contoh gambar ya, ada di situ ada gempa, kemudian di situ ada banjir, ya, tsunami, kemudian ada gunung meletus ya. Ini dia gunung meletus ya. Yang kedua yaitu kiamat kubra, kiamat besar. Apa itu kiamat besar? Yaitu terjadinya kematian dan kehancuran seluruh alam raya tanpa terkecuali. Ya. Tanda-tanda terjadinya kiamat kubra disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Anak-anak bisa lihat di tampilan slide-nya ya. Ada juga di buku paket, bisa dibaca. Artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala. Itu ya, sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Kemudian fungsi iman kepada hari akhir. Apabila kita beriman kepada hari akhir ya, memiliki fungsi manusia menjadi rajin beribadah, kemudian menumbuhkan rasa senang untuk berperilaku baik, menghindari perbuatan atau perilaku yang tidak baik,
kemudian terdorong agar selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini ada soal yang perlu anak-anak jawab ya. Ini nomor 2. Nomor 7, nomor 8, ini nomor 9, nomor 10, ini nomor 11, ini 12, dan yang terakhir nomor 13. Anak-anak silakan menjawab ya, buat nanti di buku ya, di buku latihan atau buku ulangannya boleh nanti dikirim ya, difoto kemudian dikirim ke WA Bapak ya, WA Japri. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik ya, dan bisa merubah ya, atau menjadikan iman dan takwanya itu meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.